Ya, sekarang. Kerja di mana sekarang? Di ini, di Lexu, di apa? PT Sarang Walet. Oh, udah berapa lama kan kerja di Sarang Walet? Udah berapa lama kerja di Sarang Walet? 3 tahun lebih lah, Kak. Lama juga ya. Jadi juga, Kak. Kenapa kerja di Sarang Walet? Ya, kalau menurut saya sih, Kak, apa kerjanya itu paling santai menurut saya ya. Di situ paling santai kerjanya, karena kita mau libur bisa juga gitu kan. Kayak gitulah, Kak, pokoknya kita nggak tertekan kerja di situ. Itu pertamanya. Nggak ada niat gitu kerja sambil kuliah atau bagaimana gitu. Ada sih, Kak, tapi kayak mau lah, Kak, ini kan masa pandemi. Nah, jadi apalagi masalah ini PPKM ini kan, jadi kerja pun macet gitu kan, Kak. Memang kalau niat untuk kuliah sambil kerja gitu ada, Kak, tapi kalau masa pandemi kayak gini ya kita harus berpikir panjang dulu sih, Kak, kalau mau kuliah gitu. Gitu ya. Kenapa kalau merantaunya dari mana asalnya dari itu, dari Gunung Tua masuk ke apa kampung lagi pedalaman. Iya, jauh lah, Kak, pokoknya. Kira-kira berapa jam lagi kalau dari kampung ke Medan? Kalau dari kampung ke Medan sih apa nyambung bus juga sih, Kak. Kalau dari kampungnya ke apa Gunung Tua nanti kita bisa 4 jam naik bus ya kan. Nah, tapi dari apa Gunung Tua ke Medan kita nanti jam 10 atau jam 9 berangkat, kita nyampe Medan pagi. Juga ya. Iya, gitu lah, Kak, namanya merantau ya kayak gitu lah. Oh, dari kenapa meniat merantau di Medan, kenapa nggak di Pekanbaru, di Batam gitu? Ya, kalau menurut saya sih, Kak, kalau untuk kerja perempuan lebih banyak di Medan ya kan. Misalnya kayak Sarang Walet gitu kan, lebih banyak di Medan lah daripada di Pekanbaru atau di Jakarta gitu kan. Lagian orang tua pun mendukungnya ke Medan aja, gak usah ke Pekanbaru atau ke Batam atau ke Jakarta gitu kan. Orang tua mendukung, pokoknya kalau merantau itu ke Medan aja gitu. Jadi saya mengikuti kata orang tua aja gitu. Jadi gini lah ya, aku mau nanya gini, kan ini masa pandemi, apa kerja itu kan kerja di Sarang Walet itu kan orang Cina ya, apa Sarang Walet itu masih buka apa itu masa-masa pandemi ini ya, itu lah, Kak. Kadang buka kadang enggak sih, tapi memang itulah, Kak, saya mau konseling sama kakak ya kan, kayak mana caranya kayak gini masa pandemi, kadang buka kadang enggak ya kan. Itulah aku mau tanya sama kakak, pendapat kakak kayak mana tentang kerja walet ini, mau berhenti atau mau pindah gitu. Aku mau nanya sama kakak kayak mana menurut kakak, pendapat kakak tentang itu. Kalau sarang walet itu kerjanya kayak mana sih, Bang? Atau sarangnya dibersihkan gitu-gitu atau kayak mana gitu? Kalau itu sarang walet itu banyak apa namanya prosesnya gitu, Kak. Misalnya bahan masuk ya kan, pertama bahan masuk, jadi adalah nanti anak kerok namanya, anak kerok. Habis dikerok adalah anak cuci sarang kan. Itu anak kerok kemana maksudnya anak kerok itu? Anak kerok itu misalkan, Kak, sarangnya kayak gini, jadi di pinggir-pinggiran ini kan. Kalau sarang walet ini kan apalagi dia di rumah kan dia ada di tembok gitu kan. Jadi kalau di tembok itu dia kayak ada pasir, ada batunya, ada bekas cat gitu kan. Jadi itu dikerok semua, dibersihin, samping-sampingnya itu semua dibersihin ya kan, agar anak calonnya nggak kewalahan ngerjainnya gitu. Itu bertingkat-tingkat ya. Iya, misalnya banyak lah prosesnya sampai ke packing gitu kan, sampai ke penjualan gitu. Pokoknya banyak lah prosesnya.
Kalau adek kerja di bagian mana lah? Kalau saya sih kayak kerja di bagian cabut, yang cabut sama kerok, dia gajinya lebih mahalan yang mana gitu. Memang kalau dia anak cabut itu kan kami di sistem borongan ya kan, sistem borongan. Tapi kalau anak ini anak kerok sama anak cetak gitu, cetak bahan gitu, misalnya kalau ada bahannya yang rusak itu kan dicetak balik ya kan. Jadi orang itu gajinya harian namanya. Kalau masalah gaji sih lebih besar gaji kami ya kan, yang yang cabut gitu ya. Memang malah syukur-syukurlah ada yang buka masak-masak ini. Yang kerja mall, yang orang yang kerja mall itu orang yang kerja tempat-tempat lain kan masih banyak karyawannya yang dipulangkan gitu. Kalau ini kan sekarang Wali kau bilang, ada bilang tadi kan masih buka di masa-masa pandemi ini. Ya syukur-syukuri aja lah dek, mana biar terpenuhi kehidupan gitu. Kalau kan adek masih merantau di Medan ini gitu. Ya, kayak gitu. Memang kalau dipikirin sebaliknya lagi, memang kayak gitu. Kalau yang kerja di mall, kerja di pabrik lain atau di PT lain, itu kan banyak yang dirumahkan ya kan. Kalau kami memang dalam seminggu nanti kita masih bisa kerja 3 hari, jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu masih terpenuhi. Itu kalau kerja secara walet gaji per hari atau per bulan? Itu gajinya gajinya itu per minggu Kak. Misalnya kan kita itu hitung per keping. Kalau di tempat kami ada yang kali 6.000 satu kepingnya gitu kan. Kalau di tempat lain mungkin ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada juga memang yang 7.000, tapi itu bahannya paling kotor. Jadi kalau kami hitungnya memang harian per hari, dalam sehari dapat berapa keping. Jadi misalnya sehari kita gaji 80 atau gaji 90, jadi itu dihitunglah dalam 1 minggu. Kalau kita penuh 1 minggu, kita dikasih bonus 70.000. Jadi kalau kita penuh 1 bulan, kita dikasih bonus 150.000. Kayak gitulah. Tapi kalau masa pandemi kayak gini kan, misalnya 1 bulan kita kan nggak mungkin penuh, mungkin cuma setengah cuma 2 minggu lah kita hitungan penuh. Jadi itu kita misalnya 150 1 bulan, kita nanti dikasih 75 cuma. Itulah memang susahnya Kak kalau masa pandemi. Di Medan ini ongkos atau kontrak gitu. Kami di sini ngontrak Kak, 3 orang gitu kan. Satu kontrakan 3 orang. Kira-kira berapa lah 1 bulan? Kalau 1 bulan 600 ya, sama airnya gitu kan. Tapi kalau listrik sih kami bayar sendiri. Itu juga ya. Memang dari gaji dibagi lagi mau kontrakan dari lagi nanti ini Kak ke orang tua ya kan. Ngirim juga, iya ngirim Kak. Di kampung kerja cuma karet ya kan. Harga getah sekarang, apalagi masa sekarang turun ya kan. Jadi kan ngirim juga lah. Kayak gitu lah Kak. Banyak juga ya. Iya, sabar-sabar kan ada. Kayak gini kan sarang walet ini. Itu sarang walet pekerjaannya bosnya orang Cina ya? Iya, orang Cina. Ada juga memang orang kita, tapi ada juga orang kami ya kan, orang Mandailing. Kami orang Mandailing. Ada juga tapi dia belajar di Cina sana kan, dia ditempatkan di kerja Cina itu, jadi dia belajar di situ, jadi dia bisa buka sendiri. Korup mana kalau menurut devisi ini berangkat kita selagi masih juga tuh yang nggak apa-apa ya, bertahankan untuk sekarang. Nanti kalau udah selesai pandemi ini kan dia belajar kerja di mana, yang lebih gitulah kan. Itu pun kan untuk sementara gitu. Kan tahu lah sekarang kan pandemi itu mana di mana gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa sementara. Ya memang sih berpikirnya seperti itu Kak, tapi memang
banyak sih patut walet lain juga, tapi orang itu bisa tutup 1 minggu 2 minggu gitu. Tapi memang untungnya kalau tempat kami masih bisa lah kerja 3 hari, lumayan lah daripada tempat lain. Kira-kira rencanamu kalau habis inilah misalnya mudah-mudahan lah ya kan pandemi ini berakhir gitu, rencanamu ada nggak niat kerja pindah dari Sarangwali gitu, atau kerja di mall kerja di toko-toko gitu ada? Aku begini loh Kak, memang kami di Sarangwali udah, saya lah dulu kan Kak, Sarangwali udah agak lama lah, udah mau 4 tahun dari Sarangwali. Memang sebelum pandemi ini kerjanya sih lancar-lancar aja, gajinya pun agak lumayan lah untuk berbagi sama orang tua, sama kosan lagi, uang makan gitu, lumayan lah. Ini kan karena masa pandemi, kita doakanlah mudah-mudahan masa pandemi ini cepatnya berakhir gitu kan Kak. Kalau misalnya seperti kata kakak tadi, kalau misalnya pandemi ini udah berakhir gitu, udah habis gitu, mudah-mudahan kerjanya masih lancar, masih kayak sebelum pandemi gitu Kak. Jadi kita masih bisa bertahan di situ, karena satu alasannya kayak gini loh Kak. Kalau misalnya di mall, di PT lain gitu kan, kalau misalnya jauh lah dulu ya kan, orang tua kita sakit, ada orang tua kerabat-kerabat yang meninggal gitu kan, kita kalau di tempat kami tuh suka kita mau kerja, kita mau libur dulu, misalnya sebulan 2 bulan kita libur, habis itu kita masuk lagi, kayak gitu bisa. Tapi kalau di tempat lain 1 minggu paling lama, orang itu kan kasih waktu 1 minggu paling lama libur, 1 minggu paling lama libur, kalau nggak libur, kalau nggak masuk langsung dipecat gitu. Jadi itulah untungnya kalau menurut saya kerja di Sarangwali ini Kak, lebih banyak peluang untuk bersama keluarga gitu kan. Gitu. Kalau gini kan, gini lah kalau lancar-lancar kerjaan itu, kalau ini ke kampung sih Sering juga sih, memang tergantung orang tua. Memang orang tua nggak minta mereka, nggak minta dikirim gitu kan. Tapi kita tahu lah keluhannya ya kan, dan keluhannya kita tahu, oh lagi butuh ini. Kalau kita selagi bisa, apa kenapa kita tidak bantu ya kan Kak. Kayak gitu sih. Memang kalau sebulan kadang 2 kali, kadang sekali sebulan gitu. Kayak gitu lah. cukup juga ya kerja sama gitu. Ya, kayak gitu lah. Memang kalau sebelum pandemi lancar-lancar aja, jadinya pun agak lumayan gitu kan Kak. Sama lah kayak tempat lain gitu. Memang paling-palingnya masa pandemi ini memang. Tapi alhamdulillah lah masih buka dia kan, kalau enggak kemana pula nanti ujung-ujungnya balik ke kampung lah. Iya, di kampung nggak ada istilahnya, kan di kampung uang bedak pun kita nggak dapat gitu kan. Masih minta lagi kita untuk beli ini, kita nggak mungkin lagi minta sama orang tua ya kan Kak. Udah kayak gini, kita udah dewasa gitu, nggak mungkin kita minta lagi sama orang tua. Bagus juga itu, memang juga ya begitulah, bisa bersabarkan, sabarlah dalam menjalani kehidupan. Ya kalau itu sih ditutup juga, itu dipertahankan kan dulu, tutup mana lah, namanya juga hidup. Kadang banyaklah cobaannya tuh, nggak apa-apa lah bertahan di situ aja lah dulu. Dulu nggak, kalau pikir-pikir kamu tuh nggak ada pencarian. Dari karet langsung lah, harga kita sekarang ini turun. Sama juga lah nanti kalau kampung Harga yang karet beda. berapa 1 kilo kalau di kampung tuh misalnya? Kalau di kampung sekarang 7.000, 7,5 gitu lah Pak. 7.000 sini, iya 7.500. Murah juga ya. Iya, Rumah juga kalau orang di kampung hidup kayak gitu. Ini lagi belum lagi beli beras, beli. tapi itulah Kak, tinggal di kampung kan banyak juga orang yang bersawah kan, berladang juga, ada juga yang berladang. Kalau masalah beras sih cuma sebagian yang beli itu kan, sebagian masih ada untuk makan sehari-hari dari sawah sendiri gitu. Itu kalau kalian kerja di sarang walet itu
Kalian apa jaga jarak nggak atau kemana pakai masker, nggak diharuskan nggak pakai masker, pakai sanitizer gitu? Iya, memang nanti kalau kita pasti nyampe gerbangnya kan, adalah mandornya, nanti kita cek suhu ya kan. Oh, cek suhu Iya, juga. cek suhu. Habis itu nanti kita di apa namanya, dikasih masker ya kan, dari tempat kerja kita dikasih satu-satu masker, setiap hari kita dikasih satu-satu masker setiap kerja. Jadi misalnya dalam satu meja kita nanti ada 10 orang kan, ini di dalam satu meja dikasih 6 orang aja. Berarti di jam Iya, pokoknya jaraknya kita misalnya kayak gini apanya empeknya kan, kita agak direkamin lah gitu. jadi kurang 4 orang gitu. Ya kurang 4 orang udah masih lumayan lah. Memang kayak gitu. Tapi kalau ppkm kayak gini kan ditutup kan? Kalau PPKM kayak gini misalnya ya tutup, udah 2 minggu kami tutup memang kalau masa apa PPKM ini. Tapi nanti kami adalah 5 orang ya kan, kalau misalnya pas sebelum PPKM gitu kan Kak, adalah kami nanti 5 orang untuk nyiapkan bahannya, karena ini sarang walet ini Kak, kalau udah dicuci dia nggak bisa bertahan lama kalau nggak dikerjakan langsung. Baru itu kan kalau udah bersih gitu sarang waletnya itu langsung dikirim atau ke mana? Itu masih banyak prosesnya Kak, misalnya dari bahan datang, lagi pengkerokan, ke disortir lagi, mana bisa dibikin bahan pelontos. Bahan pelontos ini Kak semacam bahan yang paling bersih gitu lah, bisa kita cabut keringnya kan. Habis itu disemprot lagi, habis disemprot dikeringin lagi sebentar, baru dikasih ke anak cabut. Jadi anak cabut mencabutnya ya kan, membersihkannya. Habis itu diisi lagi seratnya itu Kak. Kalau misalnya seratnya udah ini tinggal sedikit ya kan, karena kadang bulunya nggak padat juga, agak lebat juga ya kan. Jadi dikasihlah seratnya lagi. Habis dikasih serat itu masih dicetak Kak, dicetak. Kalau dia nanti ada sarang yang ini yang retak, yang bolong itu masih bisa ditempel lagi. Habis itu dikeringin sampai kering kali, baru di packing baru dikirim ke kantor. Itu juga Proses lama sih Kak prosesnya, makanya nggak bisa kerja harus banyak, harus ada yang pandai nyabut, ada yang pandai nyetak, ada yang pandai kerong, harus ngerti apa lagi situ semua harus bisa. gimana ya? Jadi Kakak kerja di sana. Itulah rencanamu mau apa tadi kan nanya minta pendapat lah sama kakak gitu, karena nggak menurut kakak aku bertahan di situ atau kemana gitu tadi kan pertanyaannya. Ya kalau menurut kakak sih, menurut kakak ya selagi kamu masih nyaman, masih apa kerja di situ, ya pertahankan. Tapi kalau nggak kira-kira nggak nyaman, nggak apa gitu, udah banyak keluhan apa segala macam, dan nggak apa-apa pindah. Tapi sih kalau saran dari kakak, kalau masih lancar-lancar kerjanya, masih apa, pertahankan. Ini kan tahu kan kalau pandemi kerja di mana, ya kerja di mall ditutup, kerja di sini ditutup. Tahu lah, orang perantau kan udah banyak yang balik kampung. Iya banyak juga sih Kak, apalagi dari ini Jakarta itu. Itulah banyak yang balik kampung, di PHK, di apa segala macam, karyawan dipulangkan lah ini gitu. Ya nggak apa-apa lah, kakak itu dipertahankan aja. Nanti kalau selesai pandemi, bolehlah milih kerja di mana, di sini kayak misalnya ke yang cari yang nyaman lah, apa. Ini kan ya tahulah anak rantau gitu, masih banyak kebutuhan. Nanti kita nggak kerja dari mana, makan kita dari mana? Itu makanya saya bertanya sama kakak ya kan Kak, bagus itu kan, kita butuh pendapat dari orang lain juga gitu kan. Kalau misalnya masih ada solusi yang paling bagus ya kan, kenapa kita tidak ambil gitu ya. Itulah Karena aku sama kakak juga ini agak dekat juga ya. ya, kita kan agak dekat juga gitu. Ya, Apa-apa. Bersyukurlah kau masih apa, si Mary masih mau berkunjung ke sini. Ya. Terima kasih lah gitu ya. Jadi
sehat-sehat lah ya, sehat-sehat, jangan lupa pakai masker, sering jaga-jaga, sering minum vitamin lah, apalagi kan masa-masa pandemi ini dari lagi aktif kerja gitu, harus hati-hati lah Memang ya. di apa ini Kak, di Walet ini kami dianjurkan untuk vaksin sih. Memang udah 2 kali vaksin. Oh, udah 2 kali vaksin Udah. ya. Ya, udah 2 kali vaksin, ada tahap pertama, tahap kedua kami ikut psikolog bagian Walet gitu. Vaksinnya nggak ada efek atau demam kemana gitu? Kalau sejauh ini sih Kak, kalau Mary sih belum ada, tapi kawan yang lainnya mungkin ada gitu kan. Tapi itu kan tergantung tahan atau tidaknya badan kita menerima obat gitu kan. Ada dia yang apa, entah alergi gitu masuk obat gitu. Kayak gitu nak. Ya udah, ya kayak gitulah, sabar-sabarkan lah ya Mary ya. Ya, Kak. Mungkin ini apa untuk kitanya itu lebih untuk kebaikan gitu. Ya, gimana lah, namanya juga hidup kan, kadang ada yang susah, ada yang apa gitu ya. Jadi kayak gitulah ya. Ya Kak, ya Kak. Terima kasih ya. Ya Kak, makasih ya Kak pendapatnya. Udah Kak, aku pilih lah dulu, masih banyak lagi urusan di luar sana. Terima kasih ya.